digunakan menggunakan ancaman ini ada tindak pidana yang lain, ya. Jadi air gun nanti akan dijelaskan oleh balistik meteorologi forensik dan dari Wasendak. Selain itu rekan sekalian, tim juga melakukan penyelidikan tentang riwayat daripada tersangka ini, riwayat kesehatan, di mana kami temukan pada saat di TKP di ranselnya ada beberapa jenis obat. Di rumahnya kami temukan beberapa jenis obat, ya. Kemudian rekam medis kami meminta dari rumah sakit di Pesawaran berapa kali yang bersangkutan, dan ternyata ini konsisten dengan hasil otopsi maupun pemeriksaan dari Bidokes dan kedokteran forensik. Ya, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya sesuai dengan metode kolaborasi interprofesi. Rekan-rekan sekalian, terhadap senjata ini deliknya berbeda. Kami sudah amankan 3 orang dari Lampung, ya, sekarang dalam proses pemeriksaan, ya, dan dalam waktu dekat mungkin akan kita tingkatkan sebagai tersangka. Artinya bukan terkait dengan tidak pidana penyerangannya, ya, tapi senjatanya ini, karena memang ini ternyata ini sudah sering menjual beli senjata di Lampung, salah satunya atas nama inisial H ini, yang profesinya ada dari polisi kehutanan, kemudian guru honorer dan swasta. Ini masih dalam proses pemeriksaan dan kita akan kembangkan terus, karena memang dari buku, termasuk ini buku diterbitkan tidak sah, dan di sana disebutkan buku terkait dengan airsoft gun dan air gun. Ini terus kita akan memberikan proses pemeriksaan agar masyarakat paham bahwa air gun itu tidak diperbolehkan. Saya kira demikian dari kami. Selanjutnya kami serahkan ke Kabid Humas. Baik rekan-rekan, untuk urutannya selanjutnya kita akan mendengarkan dari balistik dan meteorologi forensik, ya, untuk penjelasan terkait dengan kesenjataan. Nanti dilanjutkan dari Direktorat Direktorat Intelkam, Polda Metro Jaya dalam hal ini pengawasan senjata api dan bahan peledak. Silakan. Terima kasih Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Pak Dir dan rekan-rekan semua, serta rekan-rekan wartawan. Kami dari Puslapor akan menjelaskan apa yang telah kami lakukan selama melakukan olah TKP. Jadi, olah TKP yang kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023, berdasarkan kegiatan atau olah TKP tim kami, di sana kita melakukan pemeriksaan tentang perkenaan dalam TKP tersebut itu minimal, ya, kita bicara minimal karena tidak melihat langsung, itu 3 kali. 2 kali itu kita temukan di tempat kejadian perkara, saat itu ada di kaca dan di dinding, serta satunya lagi di korban. Kemudian dari peluru yang diambil atau yang ditemukan di TKP oleh tim olah TKP sebelumnya itu sebanyak 3 buah. Jadi ada sinkronisasi tentang apa yang kita temukan, perkenaannya dengan gotri atau peluru yang ditemukan oleh tim sebelumnya. Kemudian pemeriksaan terhadap kaca. Kenapa kaca yang tebalnya 1,2 cm atau 12 mili bisa pecah? Kita menemukan perkenaan pada kaca di TKP itu membentuk semacam kawah, ya, di mana itu bekas luka atau bekas perkenaan dari peluru yang terbuat dari tembaga. Nah, dari situ kita bisa melihat juga bentuk pecahannya. Jadi kalau umpama kaca terkena tembaga itu akan membentuk Itu akan membentuk serpian seperti jagung. Nah, kenapa juga itu juga bisa langsung pecah? Karena adanya dorongan atau tekanan. Jadi kalau seandainya rekan-rekan pernah melihat CCTV-nya, itu di sana ada orang yang lari.
saat sudah terkena tembakan membentuk serpihan kaca yang masih berdiri, kemudian terkena dorongan sedikit saja itu sudah akan jatuh. Kemudian dari perkenaan itu kita lakukan swab, kita periksa apakah memang ada residu bahan dari senjata api. Ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara semuanya negatif. Jadi tidak menggunakan senjata api. Untuk senjata yang dipergunakan dari pemeriksaan kita itu adalah jenis airgun. Jenisnya adalah pistol model Glock 17 ya, dengan kaliber 6 mm dengan menggunakan gotri atau ball bearing. Nah, senjata ini memang sampai saat ini secara regulasi tidak diizinkan untuk dipergunakan atau regulasinya belum ada, karena memang sangat berbahaya apabila ini beredar secara bebas. Bahkan apabila dipergunakan atau dimodif sedikit saja, senjata ini bisa melebihi, kekuatannya bisa melebihi senjata api kaliber 22 yang bisa mematikan. Dan ini pendorongnya menggunakan gas CO2 yang dimasukkan dalam tempatnya atau pegangannya, itu bisa dipergunakan untuk atau sebagai pendorongnya. Kemudian untuk hasil analisa kita juga, ini berdasarkan fakta juga bahwa senjata tersebut memang sudah disiapkan sebelumnya dari luar kantor, karena dari video atau CCTV juga setiap penggunaan airgun ini itu saat dimasukkan tabungnya ke dalam senjata itu harus dibuka dulu dengan menggunakan kunci L. Nah, itu kita lihat tidak terjadi atau tidak dilakukan, tapi bisa langsung dipergunakan untuk menembak. Jadi kesimpulan kami adalah kaca pecah karena benturan dari tembakan atau proyektil, kemudian senjata yang dipergunakan adalah meter dengan menggunakan gotri. Saya kira itu dari analisa kami tim Puslapor. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Dari Wasendek, silakan. Terima kasih, mohon izin kemudian rekan-rekan media izin menambahkan dari Puslapor bahwa